Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renata Ayundasari, NPM 18111000113. Saya dari Prodi PGMI atau Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah atau yang sering dikenal juga dengan PGSD. Semester 4, kelas C, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang isu yang sedang marak belakangan ini, yaitu coronavirus atau COVID-19. Saat ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh adik saya. Perkenalkan, nama saya Azril Rizkiansa Gifari, biasa dipanggil Ajil, umur saya 10 tahun, saya kelas 5 SD. Ajil tahu nggak COVID-19 itu apa? Virus corona. Iya, betul. COVID-19 itu merupakan bagian dari coronavirus yang menyerang sistem pernafasan. Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama lihat penjelasan berikut ini. Sejumlah pasien dengan penyakit tak dikenal berdatangan ke Rumah Sakit Pusat Wuhan awal Desember 2019. Dr. Li Wenliang, dokter di rumah sakit, kemudian menyebarkan berita lewat sosial media bahwa para pasien menunjukkan gejala radang paru-paru akibat virus. Pejabat kesehatan Cina mulai menyelidiki pecahnya wabah. Sejumlah pasien pertama punya akses ke pasar ikan Huanan yang juga menjual binatang liar. Tanggal 1 Januari, pasar ditutup. Mengawali tahun 2020, pejabat kesehatan Cina mengumumkan penyebabnya, sebuah virus corona jenis baru. Seorang pasien berusia 61 tahun jadi korban meninggal pertama. Jumlah yang terinfeksi meningkat drastis. Tak lama kemudian, Thailand mengkonfirmasi pasien corona pertama di luar Cina. Jepang melaporkan kasus perdana berikutnya. Tidak ada di antara pasien ini yang pernah datang ke pasar di Wuhan. Kemungkinan besar penularannya dari orang ke orang. Di Cina, virus meluas ke berbagai kota. Warga mulai memakai masker. 200 kasus diakui resmi, tapi diduga jumlahnya jauh lebih banyak. Tenaga medis di Wuhan yang kontak langsung dengan pasien mulai terinfeksi dan sakit. Taiwan dan Amerika Serikat melaporkan kasus corona, disusul negara-negara lain termasuk Jerman. Pemerintah Cina memutuskan langkah drastis. Semua transportasi di Wuhan dihentikan, termasuk transportasi umum. Ilmuwan menemukan virus corona punya masa inkubasi. Orang yang tertular tapi belum menunjukkan gejala jadi berbahaya. Dalam waktu bersamaan, liburan Imlek dimulai. Jutaan orang bergerak mudik massal. Di saat itu dikonfirmasi 2.000 kasus di seluruh dunia. 50 orang meninggal. WHO menyatakan wabah sebagai situasi darurat kesehatan global dan menyerukan tindakan terkoordinir internasional. Awal Februari, Wuhan tetap ditutup total. Semua provinsi di Cina daratan melaporkan adanya kasus corona. Itu tadi adalah penjelasan bagaimana awal mula ditemukannya COVID-19 pertama kali di Wuhan, Cina. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana cara penularan dari COVID-19 ini. Ajil tahu nggak gimana cara penularan dari COVID-19 ini? Batuk, bersin, berjabat tangan, bersentuhan, dan lain-lain. Selain itu juga menyentuh mata, hidung, dan mulut tanpa mencuci tangan, itu juga bisa menjadi salah satu faktor penularan dari COVID-19. Beberapa gejala yang dialami oleh pasien yang terjangkit virus COVID-19 ini adalah Demam, batuk kering, tenggorokan gatal, dan juga sesak nafas. Sebenarnya, virus COVID-19 ini tidak semenyeramkan apa yang orang pikirkan. 80% dari orang yang terjangkit virus COVID-19 ini sebenarnya bisa sembuh tanpa pengobatan. 17%-nya bisa sembuh dengan pengobatan, dan 2-4% lainnya itu memang menyebabkan kematian bagi lansia yang memiliki riwayat penyakit kronis seperti diabetes, jantung, dan paru-paru. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah
virus COVID-19 ini antara lain mencuci tangan dengan sabun, Pakai masker jika berada di tempat keramaian, menjaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain, menerapkan pola hidup sehat dan bersih, dan memakai hand sanitizer jika diperlukan. Itu tadi adalah penjelasan singkat dari saya tentang virus COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.